kematian yang memisahkan kita dari masjid ikhwatal iman, maka bernilai palahum ajrun ghairu mamnun. Amalnya terus menerus, tidak putus sampai kiamat. Kalau kita wafat, Arifin wafat, kiamat taruhlah seandainya 1.000.000 tahun lagi, maka selama 1.000.000 tahun dicatat setiap subuh berjamaah di masjid. Itulah kebahagiaan bagi orang yang menghidupkan sunnah istiqomah sampai dia wafat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kali ini kita kembali menghidupkan sunnah keutamaan 10 Muharram, bahagia hidup dalam sunnah, bersama Ustadz Ansori, ya, terkenal Ustadz Ansori Citayam. Senang sekali Ustadz nasihati kami fadilah 10 Muharram. Sebelumnya akan dibacakan dulu Al-Quran oleh Imam Masjid Az-Zikra, Ustadz Maulana Jalaluddin Al-Hafidh, Jainil Haq, Ustadz Jainil Haq, surah At-Taubah ayat 36. Silakan di rumah dibuka, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Di sisi Allah jumlah bulan ada 12 sesuai ketetapan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang agung. Itulah syariat Islam yang benar. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian berlaku zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan agung itu. Perangilah seluruh orang musyrik sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang taat kepadanya dan orang-orang yang bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Hadirin hamba Allah yang mulia, Allah berfirman dalam Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz kita, sesungguhnya jumlah bulan pada sisi Allah ada 12. Yang dimaksudkan bulan di sini adalah bulan Hijriyah yang diawali oleh bulan Muharram, Safar, dan diakhiri oleh bulan Zulhijjah. Dan itu Allah persiapkan berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Sebagian dari 12 ada yang mempunyai predikat hurum. Bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Artinya orang yang ibadah di bulan itu akan mendapatkan nilai plus, nilai tambah. Apa yang 4 bulan? 3 bulan beriringan, 1 berpisah. Apa yang 1? Bulan Rajab. Yang beriringan Dzulqa'dah.
atau Dzulqaidah, yang istilah orang kampung disebutnya bulan apit, bulan kejepit. Makanya orang dulu tuh kalau hajatan bulan apit pada embit, katanya mah takut nggak dapat duit. Dulu, sekarang mah jalan terus. Hadirin hamba Allah yang saya hormati, ya lagi pula nggak usah pakai berhenti, sampai lagi hal yang baik. Kalau memang di bulan Afid, bulan Dzulqa'dah, tidak boleh melaksanakan sesuatu yang sifatnya agak sedikit ramai, bagaimana orang yang akan melaksanakan ibadah haji? Makanya yang bagus jalan terus. Yang kedua, maaf, yang ketiga dari hitungan pertama, Dzulhijjah, bulan yang begitu luar biasa karena di dalamnya ada peristiwa pelaksanaan ibadah haji, di mana saudara-saudara kita yang mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji kumpul dalam satu titik yang bernama Arafah. Itulah tempat, itulah saat di mana Allah membanggakan kepada seluruh malaikat. Berbahagialah orang yang pernah wukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita yang belum pernah ke sana biar pada bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Muharram, yakni bulan yang tidak kalah hebatnya dari 3 Muharram tersebut. Bahkan Muharram ini satu perhitungan tahun Hijriah. Yang kedua, pada tanggal 10-nya yang bernama Asyura, tidak kurang dari 25 peristiwa yang sangat dahsyat. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam hari Asyura. Allah menciptakan Ummi Hawa hari Asyura. Allah menciptakan langit hari Asyura, menciptakan bumi hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud laknatullah juga hari Asyura. Hadirin hamba Allah yang sangat saya hormati. Bahkan kalau kita lihat bagaimana hebatnya beliau memperjuangkan agama Allah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang bermental baja, pantang mundur kalau imannya sudah berbicara. Bayangkan saudara, orang yang pertama kali dapat perintah khitan adalah dia. Dan khitan beliau dengan kita beda. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dia khitan umur 80 tahun. Bayangkan umur 80 tahun, alat potong belum seperti sekarang. Kalau sekarang pisau tajam, pedang tajam, gunting tajam, bahkan sekarang ada istilah laser. Zaman Nabi Ibrahim, subhanallah, Imam Bukhari menjelaskan bahwa beliau hitan bil qadum, dengan kampak rimbas. Saudara, kita nggak dapat bayangkan umur 80 tahun motongnya pakai kampak, motongnya sendiri. Kira-kira natakinnya bagaimana itu? Untung Nabi Ibrahim, saudara, kalau bukan Nabi Ibrahim lewat. Satu. Yang kedua, orang yang pertama kali diperintahkan berkurban, bahkan yang diperintahkannya ngurban anaknya juga beliau. Lama beliau tidak punya putra, sampai sangat merindukan. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Quran bahwa dia berangkat kepada satu tempat, kemudian bermohon kepada Allah, Rabbi inni dhahibun ila Rabbi, inni dhahibun ila Rabbi sayahdin, Rabbi habli minas salihin. Dia minta sama Allah, karuniakan saya anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Inilah saudara anak idaman bagi setiap kita. Ada peribahasa yang namanya orang, sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang, sebadung-badungnya orang, pasti kalau punya anak inginnya soleh. Ada peribahasa, kampret aja nggak mau punya anak kalong, copet aja nggak mau punya anak tukang nyolong. Sampai lagi orang seperti kita. Kenapa demikian? Anak yang soleh itu anak yang betul-betul anak. Dia cinta sama Allah, sayang kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat. Mudah-mudahan putra kita begitu semua. Ya Rabbal Alamin. Ketika dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, anak yang digambarkan dalam Al-Quran baru bisa berjalan. Sedang dimanjanya, sedang cakep-cakepnya. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 14 tahun. Kita ambil 7 tahunnya. Anak umur 7 tahun
Kalau perempuan namanya Maja Putri, kalau laki-laki barangkali Maja Putra. Anak yang sedang resep-resepnya, anak yang jadi obat buat kita, rasakan sama kita. Ketika kita punya anak umur 7 tahun, kita pulang kerja capek, keringat bercucuran, disambut sama anak umur 7 tahun. Subhanallah, itu keringatnya langsung surut, bahkan gerah langsung hilang. Sampai lagi di rumahnya ada AC, adem. Hadirin hamba Allah yang sangat saya hormati, tiba-tiba Allah diperintahkan untuk dikorbankan, saudara. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah, tabarakallah, motongnya sendiri. Saudara, ada yang pernah bilang itu kan tidak mempan ketika disembelih. Saudara, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau Nabi Ismail tidak mempan disembelih. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu akan diganti dengan domba besar. Makanya sedihnya beliau luar biasa. Dan ini anak cuma satu-satunya. Barangkali kalau Nabi Ibrahim anaknya 6, kata Allah, sembelih anakmu 1, kan bisa dipilih. Ini yang badung gua korban ini. Ini cuma satu-satunya, saudara. Tapi dengan tekad yang mantap, lillahi ta'ala, dikorbankan juga, subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup, Bapak. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, itu tumpukan kayunya selapangan bola. Nyala apinya 40 hari 40 malam. Lemparnya bukan didorong tapi pakai ayunan, Bapak. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan, malaikat angin turun. Apa kata malaikat angin? Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Kata Nabi Ibrahim, man antum, siapa ente? Ana malaikat angin. Mau ada apa? Mau belain ente, minta izin sama ente. Izinkan saya, aku tiup tuh api agar mati, biar ente selamat. Kata Nabi Ibrahim, jangan. Emang kenapa? Tidak usah, biarkan saja. Jadi gimana? Pulang ente. Turun lagi malaikat hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ente? Ana malaikat hujan. Ada apa? Minta izin sama ente agar aku turunkan hujan, biar api yang akan membakar kamu mati. Kata Nabi Ibrahim, nggak usah, jangan. Emang kenapa? Pokoknya nggak usah. Jadi bagaimana? Pulang ente. Pulang malaikat hujan, datang malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Rupanya Nabi Ibrahim nggak usah nanya mana malaikat Jibril, udah jadi temen. Makanya langsung ditanya, wahai Ibrahim, kenapa sih malaikat hujan mau nolong ente, ente tidak mau? Malaikat angin menolong ente, ente tidak mau. Ada apa? Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, aku ingin tahu bagaimana Allah menolongku. Maksudnya, kalau seandainya malaikat angin aku izinkan untuk meniup api, api mati, apa kata orang kafir? Untung ada api, Ibrahim selamat. Yang menyelamatkan aku bukan Allah, tapi angin. Seandainya malaikat hujan aku izinkan, kemudian diturunkan hujan, apinya mati, apa kata orang kafir? Selamat Ibrahim. Karena ada hujan yang mematikan api. Yang menyelamatkan aku adalah bukan Allah tapi api. Aku ingin tahu bagaimana Allah menyelamatkan aku. Aku cinta betul sama Allah. Aku sayang betul sama Allah. Belum pernah aku mundur ketika Allah memerintahkan sesuatu. Sekarang aku ingin tahu bagaimana Allah menyelamatkan aku. Bagaimana Allah menyelamatkan aku. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Ini baru secuil fadilah keutamaan 10 Muharram. Karena itulah Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa di 10 Muharram, dan hikmahnya akan Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu. Ada yang membacakan hadisnya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, aku berharap pada Allah dengan puasa Asyura dapat menghapus dosa selama setahun sebelumnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Dan juga dianjurkan mulai berpuasa pada 9 Muharram, dilanjutkan dengan 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW
Tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Karena Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan merintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Ansori, sayang terbatas waktu. Nanti kita akan simak kembali bersama beliau. Jangan lupa zikir tanggal 27 Muharram 1 Desember. Insya Allah ikhwah diperkenankan hadir oleh Allah. Allahu Akbar. Jangan lupa amal jariah untuk Pondok Pesantren Az-Zikra. Semoga amal jariah kita semua diijabah oleh Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.